Pria itu melewati berbagai kesulitan dan kesusahan. Setelah 3 tahun, akhirnya di Saihanba yang memiliki lingkungan kasar, mereka berhasil membudidayakan bibit pohon. Namun, tidak disangka, bibit-bibit itu dicabut hingga akarnya oleh mahasiswa yang baru direkrut oleh Dinas Kehutanan. Bibit seperti ini bisa dianggap sebagai bibit kelas 2. Jika dipindahkan ke Gunung Tandus di masa depan, kemungkinan untuk bertahan hidup bahkan tidak sampai sepertiga. Inilah yang disebut profesionalisme. Kita semua telah mencabut bibit kelas 2. Kemudian beberapa orang mencabut semua bibit pohon yang sulit didapat ini. Mereka semua dicabut. Dan pemandangan ini kebetulan dilihat oleh pria yang kembali dari mengambil air. Seketika, dia marah dan maju untuk menghentikan. Siapa yang mengganggu bibit saya? Siapa yang mengganggu bibit saya? Itu saya. Saya membantu Anda mencabut bibit kelas 2. Dari mana datangnya bibit kelas 2 ini? Siapa yang memberitahu Anda bahwa ini adalah bibit kelas 2? Mahasiswa yang hanya memiliki pengetahuan teoritis. Begitu membuka mulut, langsung menyebut bibit kelas 2. Namun, mereka sama sekali tidak tahu bahwa di gurun pasir yang membentang ini, untuk dapat membudidayakan bibit pohon seperti ini, sudah tidak tahu berapa banyak nyawa teknisi yang telah dikorbankan. Dan anak-anak di kota-kota besar ini, sudah terbiasa melihat pohon-pohon besar di daerah perairan Jiangnan. Tentu saja meremehkan bibit kecil yang kurus dan kuning ini. Namun, kepala dinas khawatir pria itu akan menakut-nakuti beberapa mahasiswa. Sebaliknya, ia malah mempertanyakan mengapa dia tidak ikut dalam upacara penyambutan tadi. Mengapa saya harus menyambut mereka? Kamu, saya datang untuk menanam pohon. Saya tidak memiliki suasana hati untuk itu. Dan saya juga tidak memiliki kewajiban untuk itu. Untuk menyambut mereka yang hanya sekadar formalitas. Mahasiswa yang hanya memoles CV mereka. Feng Cheng terus mendesak, agar mahasiswa yang hanya ingin memoles CV mereka pergi dari kebun bibitnya. Tan Suemei tidak mengerti mengapa Feng Cheng bersikap begitu buruk. Dia hanya mengikuti pengalaman yang dipelajarinya untuk menghapus bibit kelas 2. Jika tidak, meskipun dipindahkan nanti, mereka akan sulit untuk bertahan hidup. Saya membesarkan bibit di bendungan. Itu adalah dari Dinas Kehutanan Wei Chang. Amanat terakhir dari Kepala Teknik, Chen. Setiap biji saya anggap sebagai kehidupan. Tapi ternyata, oleh kamu, gadis kecil ini, begitu mudahnya dicabut. Apa sikap yang kau harapkan dariku? Ternyata, 3 tahun yang lalu, kepala teknis karena sakit parah tidak punya banyak waktu. Dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk gurun ini. Sebelum meninggal, dia masih berpesan kepada Feng Cheng untuk menanam pohon besar. Karena Saihanba adalah gerbang terakhir Beijing. Hanya dengan menanam pohon besar, baru bisa membuat ibu kota tidak lagi menderita akibat badai pasir. Untuk meneruskan harapan para pendahulu mengubah gurun menjadi oasis, Feng Cheng tinggal di Saihanba yang sepi selama 3 tahun. Menghadapi berbagai kesulitan dan kesusahan, akhirnya berhasil membudidayakan bibit-bibit ini. Tak disangka, bibit-bibit yang dianggap Feng Cheng sebagai hidup, justru dicabut setengahnya oleh para mahasiswa. Feng Cheng segera mengambil cangkul dan bersiap berjuang. Namun, Tan Suemei malah maju dan